Cari kerja aja susah, sekolah udah tinggi, skill udah oke, begitu dapat kerja ditolak karena memiliki paylater. Pembiayaan paylater, belanja dulu bayar nanti. Jika punya daftar riwayat kredit bermasalah, meski hanya ratusan ribu rupiah, pengajuan KPR rumah pertamamu akan ditolak, hingga bisa susah mendapatkan pekerjaan. Sistem pembayaran paylater ini menjadi salah satu opsi fasilitas pembayaran yang menarik saat berbelanja online, seperti di Shopee, Tokopedia, Lazada, hingga GoPay. Berdasarkan riset pada Oktober 2022, dengan responden rentang usia 20-30 tahun, pengguna paylater didominasi oleh generasi milenial sebesar 32,5%, Gen Z 27,32%, dan Gen X 25,86%. Mayoritas pengguna paylater adalah anak muda. Selain digemari anak muda, menurut survei dari perusahaan pembiayaan Kredivo, pengguna paylater juga meningkat dari 20% di tahun 2021 menjadi 38% di tahun 2022. Frekuensi belanjanya juga semakin sering, yaitu meningkat dari 23 menjadi 27%. Survei Kredivo itu juga mengungkapkan bahwa pertimbangan mereka memilih paylater karena fleksibilitas dalam pembayaran cicilan. Generasi muda memang menyukai kepraktisan dan fleksibilitas, tetapi jika tidak mampu mengelola keuangan dengan baik, maka utang paylater ini bisa menjadi masalah serius yang menghambat masa depan mereka. Gara-gara paylater, salah satu contohnya mereka jadi sulit mendapatkan fasilitas KPR. Sangat disayangkan karena nominal utang sebenarnya kecil, yaitu 300 atau 400 ribu. Perlu diketahui saat ini layanan paylater sudah masuk dalam sistem layanan informasi keuangan dan pay checking. Akibatnya jika gagal bayar atau punya tunggakan, maka akan mempengaruhi skor kreditnya. Salah satu bank yang menolak pengajuan KPR calon nasabah yang punya utang bermasalah itu adalah Bank Tabungan Negara. Sepanjang tahun 2023, BTN telah menolak pengajuan 30% KPR setelah memeriksa slik calon nasabah merah. Selain tertolak pengajuan KPR-nya, bermasalah dengan utang paylater ini juga bisa menyulitkan anak-anak muda untuk mendapatkan pekerjaan. Perusahaan di Indonesia saat ini banyak yang melakukan pengecekan riwayat kredit pelamar kerjanya di sistem informasi debitur Bank Indonesia. Hal tersebut dilakukan karena pengusaha ingin melihat apakah pelamar kerja di perusahaan mereka terlibat masalah finansial dengan lembaga keuangan. Perusahaan biasanya akan meminta surat keterangan apakah pelamar memiliki masalah dengan lembaga keuangan atau tidak. Tampaknya saat melamar kerja, selain membawa surat keterangan perlakuan baik, pelamar kini juga disarankan melampirkan surat keterangan pay checking atau slik OJK. Tips bijak saat menggunakan paylater. Keberadaan produk paylater tidak selamanya buruk jika bijak dan tepat menggunakannya. Tentu produk ini bisa membantu masyarakat di saat sedang kekurangan uang tunai atau butuh tambahan dana untuk berusaha. Buat rencana anggaran, hitung penghasilan dan pengeluaran bulanan, lalu tentukan berapa kemampuan keuangan Anda untuk membayar cicilan belanja dengan paylater. Harap diingat, alokasikan dana untuk pembayaran cicilan. Sebaiknya tidak melewati angka 30% dari total pendapatan. Beli barang yang dibutuhkan. Pergunakan paylater untuk belanja barang-barang yang benar-benar diperlukan atau produktif. Hindari penggunaan untuk hal-hal yang tidak terlalu diperlukan. Perhatikan jangka waktu. Pastikan kita mampu membayar cicilan atau pinjaman tepat waktu, jatuh tempo agar terhindar dari denda, administrasi, dan bunga yang akan ditambahkan beban keuangan. Perlu diingat, paylater ini merupakan pinjaman jangka waktu pendek, biasanya di bawah 1 tahun. Cek biaya dan syarat. Periksa beban biaya yang mungkin harus ditanggung dan diperiksa. Pahami persyaratan dan konsekuensinya yang mungkin muncul dari pinjaman tersebut dengan jelas. Pantau pengeluaran. Kendalikan pengeluaran paylater jangan sampai berlebihan sehingga memunculkan masalah di saat membayar cicilan di kemudian hari. Sebelum menggunakan paylater, perhatikan alternatif pembiayaan lainnya seperti pembayaran dengan kartu kredit atau menggunakan tabungan. Pilih mana yang resiko dan beban bunganya paling rendah. Jika punya tabungan, lebih baik dipakai untuk membayar daripada berhutang. Sebab bunga pinjaman jauh lebih besar dari bunga tabungan yang diterima.